Ada 2 RRQ dan 1 EVOS Legends by Draft-Pick. So, menuju ke arah lane Outdown masih berada di El Clasico game yang kedua, Momo-chan. Oke, ini akan menjadi game yang ketiga untuk El Clasico. Sebenarnya dari segi draft EVOS mereka kuat, mereka punya efek sisi yang cukup banyak. Dan Vin. Oke, Vin. Belum kali ini bisa di pick off karena masih punya flicker juga, Momo-chan. Masih terlalu jauh nampaknya. Sedangkan dari EVOS Legends, mereka punya tas early damage yang sangat kuat. Dan ingat, tas ini bisa saja melakukan flanking. Ketika team fight dari EVOS Legends diatur oleh Dreams, otaknya diatur oleh Dreams dan juga Psychots. Ini tas bebas banget untuk bisa melakukan flank atau sandwich gaming. Dari tadi aku lihat EVOS Legends bermain dengan sandwich gaming, Momo-chan. Ya, dan kita akan melihat ya. Aku suka banget sih sebenarnya pick Kufra di tangan seorang Vin. Tapi ngelihat tas dengan Pakitonya ini juga cukup menyeramkan. Sementara buat teman-teman yang pengen nonton nantinya tentunya dari minggu terakhir kita dari MPL, kalian bisa dapetin diskon 20% untuk pembelian 2 tiket dan maksimal 4 tiket untuk kode promo MPL Date. Dan kalian bisa dapetin total diskon sampai 80.000. Alright, bahkan kali ini kita bakal melihat di mana EVOS Legends mereka mencoba untuk melakukan clear mini dan sangat cepat di arah top lane untuk bisa mengamankan turtle yang berikutnya. Pasukan dari EVOS Legends, mereka udah memberikan informasi kalau ada Clay yang memiliki reward manipulation yang tandanya ini akan sedikit berbahaya untuk EVOS Legends itu sendiri. Tas hero yang jalan kaki juga menjadi sebuah jawaban. Dan bahkan di depan sana menuju terhadap seorang Dreams. Mencoba di all-in begitu saja. Masih bisa mundur ke arah belakang. Tidak coba dipaksakan. Karena objektif yang pertama adalah turtle-nya. Iya, sementara kena Petrify. Petrify telah keluar dan tackle transform. Menuju ke arah backline. Tapi lihat di depan sana ada Banana. Tidak melakukan cancelization terhadap seorang Dreams. Sedangkan di sisi sebaliknya Albert belum mengeluarkan satu buah shadow kill. Cycles takedown. 2 poin kill kali ini telah didapatkan oleh masing-masing tim. Tapi EVOS Legends memaksakan Banana untuk ditumbangkan. Dan bahkan membuat RRQ nggak bisa mendapatkan satu buah turtle yang selanjutnya. Iya, dan harus di-reset dari objektif turtle. Namun Albert tidak terbagi. Sayang sekali. Albert kali ini harus ditumbangkan. Bahkan turtle yang berikutnya dipegang oleh pasukan EVOS Legends. Tidak terbagi, Momo-chan. Terbagi ke arah objektif turret dan bahkan dari seorang Dreams masih bisa survive. Hijume pun tidak tumbang, masih terkena damage dari turret. Albert sangat disayangkan. Memaksakan diri. Ternyata untuk menghindari seorang tas, dia juga harus ditumbangkan begitu saja. Di depan sana pasukan dari EVOS Legends mereka lebih mengungguli dari segi gold 1.600 gold. Sedangkan buat kalian semua jangan lupa untuk bisa memenangkan skin Mobile Legends Payment dengan order grab diskon hingga 90%. Iya, dan itu mahal banget untuk RRQ mereka nggak dapetin turtle objektif. Reward manipulation coba dipasang di bottom lane. Nampaknya terlalu banyak all-in yang dikeluarkan oleh pasukan dari EVOS Legends. Yang mereka membuat harus mundur, tidak boleh terlalu terburu-buru, Momo-chan. Ya. Yang seperti aku bilang, RRQ mereka jadi mahal banget rugiannya. Karena mereka nggak dapetin objektif dari turtle-nya. Sementara dari tas terjebak. Tas terjebak, tas di takedown. Pertukaran jungler 1-1. Dan untung EVOS Legends adalah tidak adanya objektif yang bisa diamankan oleh pasukan dari RRQ. Sedangkan di arah bottom lane, Skylar dengan Melisanya tidak bisa melakukan satu buah dominasi di strong lane dari EVOS Legends. Dan sedangkan yang belum misalkan Momo-chan, tapi sebelum itu ada team fight kembali terjadi. Cycle di arah Soul Lane harus menggunakan satu buah flank tackle transfer mundur ke arah belakang. Reward manipulation bakal dipaksa oleh seorang Cycles mencoba untuk menghindari semua damage yang diberikan. Tapi ternyata membuat seorang Cycles harus ter-takedown di depan sana. Iya, udah mengeluarkan Black Dragon Form, mau nggak mau dia harus all out melawan 3 pemain dari RRQ. Dan sementara kali ini RRQ mereka lagi mencari celah yang mereka tadi sebenarnya sangat amat disayangkan di area early-nya. Ketika mereka mendapatkan banyak banget kerugian di menit yang kedua. Kali ini RRQ mereka sudah mulai mengejar perlahan tapi pasti. Skylar yang masih di pressure juga di area bawah oleh seorang Brands. Ini mau nggak mau Vinnya jadi harus sedikit rotasi ke area bawah, tentunya melakukan sedikit cover ke arah seorang Skylar. Alright, bahkan di sisi sebaliknya pasukan dari EVOS Legends dan juga RRQ kali ini sudah melihat ke arah turtle yang sama. Menuju ke arah Banana. Banana akan berada di garis depan. Mencoba seorang tas, mencoba dipancing begitu saja. Heavy Life Punch-nya tidak dikeluarkan. Buying time yang terjadi. Buying time yang dilakukan Banana berhasil membuat EVOS Legends mundur sedikit. Mereset turtle yang mereka miliki. Dan Banana bakal coba tarik ulur terlebih dahulu sementara ada sedikit pause.
yang akan memberhentikan sebentar ya. Tapi kita sebentar lagi akan standby Outpost menuju ke lane up dan kembali El Clasico masih berlanjut Momochan. Yes, di menit kita yang menit ke-6 nih dari kedua belah tim. Dan Oke, Psychot yang di-all-in begitu saja. Fokus ke Psychot di take down. Tas bahkan harus mundur mencoba dan menyelamatkan Psychot. Tapi ada War Manipulation menutup seorang Tas. Dan sampai ke arah belakang. Drips memberikan satu buah Manipulation yang gagal. Menimbulkan impact yang mahal. Kali ini EVOS Legends mereka terbaitin dengan ada satu buah Fin. Gerakan surprise yang membuat pasukan dari EVOS Legends harus kehilangan seorang kaptennya. ya, dan itu gerakan yang menurut aku sudah diwaspadai. Dan satu buah damage dari Brans. Itu menit 6. Bayangkan di arah late game nanti. Rasanya pasti acit, peyut Momochan. Ati-ati. Dan satu suara untuk EVOS Legends dari Mirko. Sementara teleprediction tentunya. Yang ini hanya prediksi. Kemungkinan masih bisa dipatahkan juga kah di game yang kedua? Mirko versus everybody dalam dominant blast. Menuju ke arah seorang Brass bersama dengan Novin. Mencoba dialih begitu saja. Brass take down. Skylar masih coba memberikan damage di depan sana. Pasukan dari EVOS Legends. Mereka melihat ada Psychot. Psychot versus everybody. Ada Skylar masih ada go away. Digagalkan begitu saja. Dan Brass kali ini tidak bisa membantu. Sedangkan Albert akan coba memberikan shadow kill dari belakang. Satu buah point kill hilang. Membuat EVOS Legends hilang banyak banget point kill. Sedangkan Banana mencoba menyelamatkan seorang Albert. Cycle takedown ditukar dengan Skylar. Ini bukan menjadi poinnya sangat mahal. Tapi EVOS Legends bisa membalikan kembali keadaannya Momochan. Iya, dan ini banyak banget pemain-pemain dari RRQ yang tumbang terlebih dahulu. Ketika memang Skylar mencoba untuk memberikan bantuan damage. Namun lihat coveran yang begitu cepat. Datang dari seorang Psychots, datang dari seorang Tas. Dan kita melihat juga ternyata El Clasico tadi menjadi game terpanjang 32 menit 42 detik. Rekor terbaru tentunya di MPL Senin yang ke-11. 32 menit ngoceh terus, itu dia. Seret dikit, nggak masalah, bentar lagi buka. Tapi kita lihat di arah top lane, langsung ada teamfight kembali terjadi. Ada Finn dengan ada Tyrant. Hijau gagal dapatkan Tris terperangkap di garis depan. Ada Alpha Tyrant. Tapi lihat following up damage yang gagal. Membuat Dreams kali ini masih bisa selamat dibalaskan dengan Finn yang tumbang. Pasukan dari EVOS Legends mereka mendapatkan keuntungan. Banana bakal coba di all-in. Banana mencoba menyelamatkan dirinya. Balas terus play. Banana kembali hidup. Kembali mencoba untuk mendobrak di arah backline dari EVOS Legends. Double kill dapatkan. Lagi for triple kill from Skylar. Lordnya bebas tapi pasukan dari RRQ mereka fokus menuju ke arah base. Dari turret-turretnya terlebih dahulu. Mereka pengen turret-turretnya. Karena mereka mencoba untuk menuju ke arah base-nya. Dan lihat teriakan dari para RRQ Kingdom. Kali ini udah mulai teriak. Pasukan dari EVOS Legends mereka harus kehilangan Lord yang pertama. Lord yang pertama di tangan oleh pasukan dari RRQ. Free. No cashback. No cashback. Yang ada cashback cuma kalau beli Samsung ya. Dan kita melihat juga dengan Lord yang berhasil diamankan. Lord slain by Samsung Galaxy A Series diambil oleh RRQ. Ini seperti sama seperti di game pertama di mana RRQ mereka bisa untuk mendominasi di early-nya dengan ngebawa damage dari Albert. Skylar juga yang sudah memberikan damage kali ini rotasi. Dan bahkan grouping yang dilakukan oleh RRQ sudah mulai terlihat di menit yang ke-9. Dan bahkan masih seperti di game pertama, Skylar lebih unggul dari segi net worth-nya. Tapi ingat, satu momentum bisa mengembalikan keadaan untuk EVOS Legend. Demon Hunter Sword di tangan Skylar. So dia bisa meruntokkan tentunya main-main EVOS Legend yang begitu tanky di area depan. Ada Tas, ada Psychots. Dan gold differences by UBS Gold Niji. Terlalu jauh gold difference yang kita bisa melihat juga. Di mana di posisi dari gold lane-nya Skylar mengungguli dari seorang Brass. Di sisi dari EXP lanernya Psychos tertinggal 2000, ini gold yang jauh loh untuk seorang EXP laner. Sedangkan Finn mundur ke arah belakang, sentry telah terbuka. Terdeteksi posisi dari para pasukan dari RRQ. Menuju ke arah bottom lane, Lord yang bebas tidak dikawal oleh siapapun. Sedangkan di sisi sebaliknya Albert mendorong satu wave dari top lane. Mencoba untuk melakukan objektif gaming terlebih dahulu oleh pasukan dari EVOS Legends. Yang harus mempertahankan base turret mereka. Ya, tapi ini masih Lord yang pertama yang harusnya bisa di-clear dengan cukup cepat dari EVOS Legends. Dan lagi-lagi turret langsung disapu bersih. Menyisakan turret base saja untuk EVOS Legends. Tapi Momochan, sorry. Yes. Ini adalah satu wave masih besar loh.
Iya, Oh, masih ada real world manipulation. Harusnya dari EVOS Legends masih bisa mempertahankan ini. masih bisa sih. Mereka Masih masih bisa clear cepat dan RRQ juga bakal coba untuk bermain lebih disiplin sembari menunggu inisiasi dari seorang Finn yang dimana tadi memang Terror defense sudah dibuka. Oke, Council Gaming yang gagal didapatkan oleh pasukan dari EVOS Legends Dreams. Memberikan pasukan EVOS Legends dengan Council Gaming mencoba untuk menjergap atau bermain dengan adanya surprise attack, tapi nampaknya masih belum berhasil. Banana udah mulai harus display yang dimiliki oleh para pasukan dari EVOS Legends adalah Beatrice, bisa memberikan damage dari jauh, tapi di depan sana no sentry again. Hijube terperangkap di Oli begitu saja, ter-take down. Psychos bahkan membuat seorang Banana harus mundur ke arah belakang pasukan dari RRQ. Mereka berhasil mendapatkan Hijube. Skylar di depan sana mencoba memberikan damage dengan heal yang dia bisa dapatkan, tapi Psychos masih mau dipaksakan dan ternyata termakan dengan Shadow Kill Albert. Sedangkan Albert harus memberikan jiwa dan raganya. Albert ter-take down di depan sana pasukan dari Legends masih bisa mempertahankan base mereka harusnya. Ya, dan 2 ditukarkan, 1 pemain yang tumbang. Namun menurut aku RRQ mereka nggak terlalu untung-untung banget dari teamfight barusan karena mereka juga nggak berhasil untuk pecahin base turret di bawah. Ya, pelajaran yang mahal untuk seorang Hijume. Selama tidak ada sentry, dia tidak boleh berada di dekat tembok perbatasan. Tidak boleh. Betul. Sempat kejadian ya waktu itu ya, ketika mereka nggak dapetin vision sama sekali, malah dari RRQ mereka diculik, dibalikin keadaannya. Dan kali ini tanpa adanya Albert, RRQ mereka akan mereset team fight-nya. Oke, bakal coba dipaksa tas. Damage-nya masih tidak terlalu cukup. Sorry, telah dikeluarkan oleh pasukan dari EVOS Legends, Momocan. Gimana coba? Sorry, Batal gak sih itu bahasanya yang denger tuh? Aduh, tapi ya dong. Banana kelihatan lebih mungkin bisa dibilang lebih confident. Lebih pede ya untuk di game yang kedua. Tapi masalahnya jangan sampai terjadi blunder. Karena kita tahu, Banana. Oke, bakal coba dipasang tas. Menjadi main counter papasakan dari RRQ. Menuju ke arah belakang EVOS Legends. Mencoba untuk menabrak, berhasil dari 1 point. Psychos gagal, bisa melakukan distraction. Tapi lihat, mereka masih mau team fight kembali. Terus team fight di arah belakang. Finn mencoba untuk memotong. Sandwich Gaming. Kali ini Skylar berhasil mendapatkan 1 moment kill serangan di arah belakang Pras bersama dengan seorang Dream. Tersisa 2 player yang masih bertahan. RRQ berhasil mendapatkan 3 point kill yang mahal, Momo-chan. Dan bahkan dengan adanya Lord slain by Samsung Galaxy X Series di channel ini berhasil diamankan oleh RRQ. Sembari kita juga udah melihat battle emote yang dikeluarkan oleh kedua belah tim. Dan buat teman-teman yang pengen punya battle emote yang sama, tentunya kalian bisa beli di dalam in-game sekarang juga. Dan kali ini RRQ memegang keunggulan dengan 10.000 network. Akan menjadi pilihan utama kali ini. Berbeda dengan yang tadi. Immortality baca. Tinggal sempat Finn yang akan menjadi korban selanjutnya. Di sisi sebelah ke Gatling didapatkan. 2 kill lagi ini bencana. Shadow kill. Menunjukkan seorang Hijome menjadi pilihan utama. Dan ternyata Hijome ter-take down. Shutdown didapatkan. Dan bahkan pasukan RRQ menyelesaikan game ini dengan cepat. Mereka berada di 13 menit keuntungan. Dan almost terweapon. RRQ memaksa di game yang ketiga. Game ketiga akan kita lihat. Dan itu memang sebenarnya biasa terjadi. Ketika di game pertama kita mendapatkan game yang terpanjang sepanjang MPL Indonesia season yang ke-11. Di game kedua cepat banget dikembalikan dengan begitu cepat oleh tim RRQ. Ya tapi ya itu hampir loh sebenarnya. Hampir sebenarnya dari tim RRQ mereka nggak bisa end game karena Psychots-nya nggak tumbang. Enggak, tapi masih bisa. Tapi masih bisa karena Migropaknya masuk. Psychots itu dia nggak punya power clear cepat. Iya. Dia nggak punya damage terhadap area yang tinggi. Betul. Dia itu nggak bisa melakukan clear. Dan Albertnya bebas banget di belakang. Dan ternyata petuah dari Mas Fali. Kita lihat Banana yang lebih bermain percaya diri di game yang kedua. Dan apakah game